Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan baca kisah Abul Aliyah yang nama aslinya adalah Rufai' bin Mihran rahimahullah. Kata Abu Bakar bin Daud, tidak ada seorang yang lebih tahu tentang Al-Quran setelah sahabat Nabi dari Abul Aliyah kemudian Sa'id bin Jubair. Disebutkan kisahnya di sini. Rufai' bin Mihran mempunyai julukan Abul Aliyah. Dia seorang ulama pilihan di dalam Islam. Di kalangan tabi'in, dia adalah orang yang paling alim tentang kitabullah, paling tahu tentang hadis Rasulullah, dan paling mampu memahami ayat-ayat Allah secara mendalam. Rufai' bin Mihran lahir di negeri Persia. Di sanalah dia tumbuh dan besar. Ketika kaum muslimin mulai memerangi Persia untuk mengeluarkan penduduknya dari kegelapan menuju Islam, maka Rufai' adalah salah satu dari beberapa orang yang jatuh ke tangan orang-orang Islam yang baik hati, sehingga dia terpengaruh dengan perilaku dan akhlak mereka yang terpuji. Sekian lama dia dan orang-orang yang bersamanya menyaksikan keagungan Islam, membandingkan dengan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu menyembah berhala. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Mereka kemudian mempelajari kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah pelajaran tentang dakwah bilhal. Apa itu dakwah? Ad-dakwah bilhal yaitu dakwah dengan keadaan diri kita. Tadi disebutkan di sini Abul Aliyah dan teman-temannya melihat perilaku dan akhlak kaum muslimin yang terpuji, maka mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Maka ada yang namanya dakwah, gak perlu ngomong, gak perlu ceramah, tidak perlu memperkenalkan Islam itu begini loh, tapi mereka tertarik dengan sendirinya karena perilaku orang-orang muslim yang mengemban agamanya. Saya katakan kalau di zaman kita ini, kita juga bisa berdakwah dengan dakwah bilhal ini. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, bahkan dakwah bilhal ini bisa jadi lebih efektif ketimbang dakwah dengan lisan, ketimbang ceramah. Terutama bagi teman-teman yang mungkin secara keilmuan belum begitu cukup, mungkin karena baru belajar. Kalaupun sudah lama belajar belum terbiasa ngomong gitu ya, ceramah gitu. Kalaupun disuruh ngomong masih belum bisa urut-urutan gitu, masih lompat-lompat, dalilnya belum keluar. Maka dakwah bilhal itu adalah salah satu jalan efektif. Contoh, antum baru ngaji, kemudian keseharian antum itu kelihatan berubah. Orang tua mulai begini nanya, kamu pengajian apa? Kok kayak teroris gitu? Mulai berjenggot. Ini lagi celananya, aduh, di atas mata kaki lagi. Apalagi setelah itu antum nikah, istri antum yang antum pilih yang bercadar, semakin takut lagi orang tua antum. Kalian ikut apa sih ini? Ya. Nah, cara yang efektif adalah menunjukkan kepada orang tua, kepada keluarga, bahwa setelah kita belajar, terkhusus belajar sunnah, kita
memberikan perubahan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan perubahan yang lebih baik. Ya. Sebagai anak, kalau dulu sebelum ngaji khidmatnya kepada orang tua kurang, setelah ngaji lebih banyak. Birrul walidainnya yang dulu itu kurang, sekarang lebih kencang. Kalau antum berumah tangga, antum ngaji, istri antum belum, antum memperlihatkan kepada istri antum tentang perubahan diri antum dengan kalimat-kalimat yang kepada istri lebih enak didengar, lebih santun, lebih lembut. Ya, maka ini namanya dakwah apa tadi? Bilhal, dengan keadaan diri kita. Nggak perlu banyak ngomong, tapi orang tertarik dengan sendirinya. Sebaliknya, ada orang pintar dakwah bil lisan. Dia bisa ceramah. Dia bisa kalau ngomong dengan keluarganya itu dalil-dalilnya keluar. Tapi keluarganya tidak bisa menerima. Karena misalnya halnya, kondisi dirinya belum mencerminkan apa yang seharusnya dicerminkan oleh orang yang sudah belajar. Contoh kecil. Kita lagi kumpul sama keluarga, sepupu-sepupu gitu, ya kan? Kita sudah pakai peci, pakai jenggot, berjenggot. Kita ngumpul, ya. Kemudian kita kalau ngomong itu suaranya keras. Kalau tertawa ngakak, terbahak-bahak. Kemudian kalau manggil orang itu misalnya dari jauh, gitu. Bukan yang Dodi, bukan Adi, tapi Dek. Sepupu-sepupu kita melihat gini, ini pintar betul kalau bicara. Tapi kalau dengerin dia berperilaku itu nggak bisa diterima. Ya. Ngomong sama orang 3 meter itu kayak 1 kilo. Ya, jadi orang kurang bisa menerima. Istri kita juga sama. Istri kita misalnya berjilbab besar, bercadar, ngumpul sama ipar-ipar yang perempuan-perempuan. Yang lain sibuk di dapur. Ada yang bantu potong-potong, ada yang bantu bikin teh, ada yang tuang-tuang air panas. Istri kita di ruang tamu duduk pegang handphone. Jadi ketika kita bicara, kita tuh harus belajar sunnah, orang tidak bisa terima. Orang ngelihat keadaan istrimu yang lain semua sibuk di dapur, bantuin mama kita, bikin teh, bikinan. Istrimu di dapur, di ruang tamu sendiri, pegang handphone. Kalau bahasa Balikpapan tuh tidak tahu-tahu, ya. Tidak tahu-tahu dia orang di dalam dapur situ sibuk. Apa yang bisa didakwahkan kalau begitu? Ya, maka saya katakan dakwah bil hal itu kadang jauh lebih efektif. Dan dakwah bil lisan itu kadang nggak bisa diterima gara-gara halnya itu yang nggak bisa menunjukkan orang tersebut layak untuk diikuti. Kita lanjutkan. Rufai menceritakan tentang kisah masuknya dia ke dalam agama Islam. Dia berkata, saya dan beberapa orang dari kaumku menjadi tawanan para mujahid Islam. Kemudian kami hidup menjadi budak orang-orang Islam di Basrah. Di mana itu Basrah? Di Irak. Di Irak. Tidak lama kemudian kami beriman kepada Allah dan hati kami menjadi bergantung kepada Al-Quran. Pada mulanya kami mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Akan tetapi kami merasakan keberatan. Kemudian kami mengkhatamkannya dalam 2 malam. Kami pun masih keberatan. Kami khatamkan dalam 3 malam. 3 malam sekali baru khatam Quran. Kami pun merasakan berat. Karena kami harus bekerja di siang hari, bergadang di malam hari. Kami temui para sahabat Rasulullah SAW. Kami adukan kepada mereka apa yang kami alami.
Maka para sahabat berkata, khatamkan saja 1 minggu 1 kali. Maka kami melakukan apa yang mereka anjurkan. Kami baca Al-Quran di sebagian malam dan sebagian malam yang lain untuk istirahat. Sejak saat itu kami tidak lagi merasa berat di dalam membaca Al-Quran. Ini ada pelajaran untuk kita, ya, beribadah tapi tetap memberikan porsi badan. Ibadah dengan tetap memberikan porsi badan. Jadi ada kalanya istirahat. Atau dengan kata yang lain, kita memberikan porsi dunia. Apalagi kalau di zaman kita, kalau di zaman dahulu kan orang hidup qanaah gitu. Mereka ada yang beternak, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang berdagang. Kalau kita kan sekarang kerjanya macam-macam. Ada yang kerja di Telkom, ada yang kerja di migas, ada yang kerja di tambang, ada yang kerja di perdagangan, trading, macam-macam. Ya. Nah, karena kita sekarang memang hidup, ya mau tidak mau hidup di zaman kita butuh nafkah dengan cara bekerja, maka harus ada porsi buat badan. Tapi ingat, jangan badan terus. Agamanya juga. Ya, sebagian orang kalau ditanya kenapa nggak ngaji, dia bilang sibuk. Oh, berarti kalau ngaji itu pengangguran begitu? Kesibukan 24 jam kali 7 hari. Seberapa banyak yang sibuk? Paling sibuk itu berapa? 8 jam. Ya kan? Malam hari kita bisa ngaji. Kajian subuh juga harus bisa. Nah, kadang-kadang kita itu masalahnya tidak bisa tidak bisa mengatur diri sendiri dan diatur oleh kegiatan kita. Kita tidak mengatur kegiatan kita, tapi kita diatur olehnya. Ya. Padahal kan orang dewasa itu bisa ngatur diri sendiri. Ya. Contoh begini. Kenapa antum ini kajian subuh kenapa? Sudah ditunggu teman-teman, hari ini mau futsal. Oh hari ini kita mau goes, kebetulan agak jauh sampai kilo 70. jalan kaki, goesan dari Balikpapan. Pertanyaannya, antum diatur oleh sepeda antum itu, atau antum yang ngatur? Sehingga antum mengalahkan porsi-porsi untuk belajar maksudnya kajian ahad subuh. Yang seharusnya antum sudah teratur, terjadwal, setiap ahad subuh antum ikut pengajian. Tapi antum relakan gara-gara punya klub sepedaan yang mau ke kilo 70. Pertanyaannya lagi, emang kalau sepedaan harus ke kilo 70? Haruskah sejauh itu? Ya. Ketika antum menjawab, ya enggak sih. Kalau begitu, agama antum harus tetap nomor 1 tanpa melupakan porsi dunia. Rufai menjadi budak salah seorang Rufai menjadi budak salah seorang perempuan dari Bani Tamim. Dia adalah seorang perempuan mulia, cerdas dan bertakwa. Rufai bekerja di sebagian siang dan sebagian lagi untuk istirahat. Dia membaca dan menulis pada waktu-waktu kosong dan juga dapat mempelajari agama Islam. Suatu hari Jumat, Rufai berwudu, kemudian minta izin kepada majikannya untuk pergi. Majikannya perempuan itu tanya, mau kemana Rufai? Dia jawab, mau ke masjid. Mau ke masjid yang mana? Ke Masjid Jami. Maka majikannya bilang, tunggu sebentar, kita pergi sama-sama. Kemudian mereka pergi bersama menuju ke masjid dan masuk bersama orang-orang yang hendak menunaikan sholat Jumat. Sedangkan Rufai tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh majikannya itu. Setelah para jamaah berkumpul dan imam naik ke mimbar hendak khutbah, maka majikannya kemudian memegang tangan Rufai dan berkata, saksikanlah wahai para jamaah sekalian. Kalau sudah ada yang teriak itu pasti semuanya menuju ke arah suara, ya tidak? Tapi belum khutbah ya. Belum khutbah. Saksikanlah wahai para jamaah sekalian,
Sesungguhnya aku telah membebaskan budakku ini karena mengharapkan pahala dari Allah dan ampunan serta ridhonya. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang boleh memperlakukan dia kecuali dengan baik. Kemudian dia menoleh ke arah Rufai' dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku menyimpannya di sisimu untuk suatu hari yang pada saat itu harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat." Maka tatkala selesai sholat Jumat, Rufai' pergi dan berpisah dengan majikannya. Mulai hari itu, Rufai' sering pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dia bergembira dapat bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia wafat, sebagaimana dia juga senang bisa berjumpa dengan Umar ibn Khattab, hingga bisa membacakan Al-Quran di depannya dan sholat di belakangnya. Rufai' tidak hanya menekuni Al-Quran saja, tapi dia juga mempelajari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar riwayat-riwayat hadis dari para tabi'in yang dia temui di Basrah. Akan tetapi dia ingin mendengarnya dari yang lebih kuat dan lebih sahih. Maka dia sering bolak-balik pergi ke Madinah untuk mendengar riwayat hadis daripada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayatnya tidak ada di antara dia dan Rasul kecuali sahabat. Karena dia biasa mendengar hadis dari para ulama tabi'in, tetapi ingin mendengar langsung dari sahabat Nabi. Dia mengambil hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan yang selain mereka radhiyallahu anhum. Abul Aliyah Rufai' tidak hanya mengambil hadis dari para ulama di Madinah saja, akan tetapi dia mencarinya di setiap tempat. Jika dia mendengar ada seorang alim, maka dia akan pergi mencarinya dan sholat di belakangnya. Buat apa dia sholat di belakangnya? Jika dia melihat orang tersebut tidak sempurna dalam mengerjakan sholat, maka dia akan meninggalkannya, gak jadi ambil hadis darinya, seraya berkata dalam hati, orang kalau meremehkan sholat pasti akan meremehkan yang selain sholat. Kemudian dia mengambil tongkatnya dan pulang. Di sini ada pelajaran untuk kita adalah yaitu perhatikan sholat. Sebagaimana kata Abul Aliyah, orang kalau meremehkan perkara sholat, biasanya akan meremehkan perkara yang lain. Contoh ini, antum pernah lihat ada orang kalau sholat itu tangannya, bahasa kita tuh letoy, yang gini, gitu. Kemudian tidak ada tumanina. Dia bukan terburu-buru kayaknya, bukan orang yang gitu, enggak. Tapi memang begitu sholatnya, nggak punya tumanina karena dia nggak ngerti. Tangannya dia tidak tahu diletakkan di mana, di sini kah, di sini kah, di sini kah, di sini kah, begini kah, begini kah, atau begini kah, begini kah, begini kah, begini kah, atau begini. Ya. Gak ngerti. Maka kalau kita lihat ada orang seperti itu, kita bisa, ya bukan nuduh juga ya, indikasi. Ada indikasi biasanya dalam perkara-perkara agama yang lain biasanya pasti kurang. Ya, biasanya kurang. Abul Aliyah telah mencapai tingkat keilmuan yang lebih dari teman-temannya. Salah satu temannya berkata kepadanya, "Aku lihat Abul Aliyah kalau berwudu, air itu menetes dari wajah dan kedua tangannya. Kesucian tampak bercahaya dari tubuhnya. Aku ucapkan salam dan berkata kepadanya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ini adalah penggalan surat At-Taubah. Tapi di buku ini ditulis hanya dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri.
Ini kalimat sahabatnya Abul Aliyah sebagai bentuk pujian kepada Abul Aliyah, karena Abul Aliyah ini kalau berwudu itu masya Allah gitu. Ya, dia lihat kalau berwudu itu air menetes dari wajahnya, tangannya, dan seperti orang yang kesucian itu ada pada tubuhnya. Itu pujian yang juga menunjukkan tafsir ayat tersebut yang difikirkan oleh sahabatnya Abul Aliyah ya tentang ayat tadi itu. Dia pikir tafsirnya begitu. Ya. Atau dengan kata lain dia pikir tafsirnya itu adalah soal jasad. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri, maksudnya adalah yang bersihkan badan jasad. Dia fikir oleh temannya seperti itu. Maka Abul Aliyah kemudian menjawab begini. Hakikat orang yang menyucikan diri sebenarnya adalah bukan membersihkan tubuhnya dari kotoran. Akan tetapi dia adalah orang yang bersuci dengan ketakwaan dari dosa dan maksiat. Jadi bukan soal jasad, melainkan soal hati. Maka kemudian aku memperhatikan apa yang dia katakan, dan ternyata aku mendapati apa yang dikatakannya adalah benar dan aku telah salah. Maka aku berkata kepadanya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan menambah ilmu dan pemahaman kepadamu. Nah, kata penulis, Abul Aliyah sangat bersungguh-sungguh dalam menganjurkan orang lain untuk menuntut ilmu. Dia memberikan gambaran kepada mereka tentang jalan untuk mencapainya. Dia berkata, tundukkanlah diri kalian untuk selalu menuntut ilmu dan banyaklah bertanya tentangnya. Ketahuilah bahwasanya ilmu tidak akan menghampiri orang yang pemalu dan sombong. Orang yang pemalu yang tidak mau bertanya karena malunya, dan orang yang sombong yang tidak mau bertanya karena kesombongannya. Ini salah satu bagian yang harus di-highlight teman-teman. Dikasih stabilo. Ya, bagaimana caranya kita menuntut ilmu? Di antara tips menuntut ilmu itu adalah menundukkan diri di hadapan ilmu. Dan tidak boleh punya dua sifat. Apa tadi? Malu sama sombong. Tidak akan dapat ilmu orang yang dua ini, yang malu dan yang sombong. Contoh malu bertanya. Kalau ada kajian nggak pernah tanya. Ada siapa yang mau tanya? Sebenarnya dia di dalam kepalanya, dalam hatinya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Tapi karena dia malu angkat tangan, ya kan? Maka dia cuma mengandalkan misalnya japri ustadznya. Itu pun nggak dibalas-balas, gitu. Saya pribadi, biasanya kalau saya punya nomornya dan saya tahu namanya, saya tahu orangnya, insya Allah saya balas. Ya. Tapi kalau enggak, itu enggak prioritas. Bukan saya tidak balas, tapi tidak prioritas. Ya, kalau ada hal-hal yang lebih prioritas, saya biasanya dulukan yang prioritas. Adapun menjawab pertanyaan yang saya tidak mengenal orangnya, itu tidak prioritas. Saya berharap dia bertemu dengan saya di kajian, ketemu di parkiran, baru bertanya, gitu. Nah, nanti jadi kalau antum mau pertanyaan antum itu cukup spesial untuk selalu dijawab oleh seorang ustadz, mungkin tipsnya adalah dekati ustadznya, perkenalkan diri antum, minta nomor teleponnya dan minta nomor antum di save oleh dia, begitu. Kalau perlu, ya kasih sesuatu dulu, gitu. Bukan saya dia. Enggak. Ini contoh misalnya, antum kasih pena, Ustadz hadiah Ustadz, apa ini? Ini pena, oh, Masya Allah, ya kan? Pena harga berapa? 4.000 lah, ya kan? Tapi hari-hari dipakainya dan hari-hari dia ingat antum. Kemudian antum besok WA sama dia, Ustadz saya waktu itu kasih pena. Malu dia kalau nggak jawab antum. Oh iya akhi, gimana? Ustadz saya mau bertanya. Begitu. Dekati dulu ustadznya, hadiahkan dia sesuatu, minta nomor antum di save-nya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum akan lebih mudah dijawab. Ya nggak Abu Dafa? Ya kan? Antum kalau anak jawab nggak? Ya. Mas Ray? Gitu.
Kenapa? Saya kenal. Gitu. Nggak boleh malu untuk bertanya. Ada ikhwan itu yang bilang begini, saya itu takut kalau tanya di majelisnya Ustadz, karena kalau saya tanya nanti kadang-kadang Ustadz tanya balik. Maksudnya, nah kalau sudah begitu langsung blank saya, hilang semua pertanyaan saya. Yang juga tidak bisa dapat ilmu adalah yang sombong. Kita tidak bisa menuduh, tapi kita bisa lihat indikasi. Begini teman-teman, kita tidak akan bisa barter ya. Saya deliver ilmu kepada antum nggak akan bisa dapat. Dengan saya lihat ada beberapa indikasi. Contoh, pas saya tatap ke antum, mata antum langsung lari gitu. Dan saya sering dapati begitu. Khususnya di tempat-tempat yang baru. Contoh di Polsek, di Kelandasan tuh apa namanya? Polres. Ya. Saya pernah dapati ada orang yang kalau saya hadap dia, mesti dia. Tapi kalau saya hadap ke yang lain, dia hadap sini. Gitu. Kalau saya gini lagi, hilang dia. Ya. Itu indikasi. Dua, kalau saya khutbah Jumat atau seorang ustadz, saya nggak mau bicara diri saya, nanti dikira saya curhat. Ini gambaran umum lah yang saya temui pribadi, tapi ini berlaku buat ustadz yang lain. Ada ustadz yang khutbah, masjid itu ada tiang, antum lebih memilih untuk duduk di belakang itu tembok, di belakang tiang itu, ketimbang mencari tempat yang bisa lihat dia. Dan itu bisa kelihatan juga dari mimbar. Ya. Ada sebagian ikhwan yang terpaksa ngasih contoh lagi tentang diri saya. Saya khutbah misalnya, nanti dia kadang-kadang gini, kepalanya itu noleh hanya beberapa detik, habis itu dia kembalikan lagi kepalanya, hilang di balik tembok. Bisa begitu kira-kira? Kita nggak ada eye contact gitu, nggak bisa mendeliver ilmu dengan orang yang seperti itu. Ya, termasuk juga orang yang sombong adalah yang kalau tanya niatnya adalah buat ngetes, bukan buat klarifikasi, tapi kelihatan buat ngetes. Ya. Begitu. Misalnya bertanya, Ustaz, tanya, bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau ini? Itu dari intonasi aja bisa terbaca bahwa niatnya bukan niat tanya. Kalau kita di YouTube itu sering dapat komen-komennya. Ada yang terakhir ini tentang Maulid Nabi. Pertanyaannya begini, Ustadz tolong datangkan dalil dari Al-Quran dan hadis yang lengkap bahwa apa-apa yang tidak dikerjakan Nabi itu dilarang. Saya tahu dari indikasi beberapa kata-kata yang dipilihnya atau diksinya, itu kelihatan orangnya bukan mau tanya. Ya. Setelah saya jawab dengan gantung, saya jawab gantung. Kalau maksud Anda adalah bertanya tentang apa-apa yang tidak ada dikerjakan Nabi adalah bid'ah, sekonyong-konyong seperti itu, tidak pakai dhawabit, tidak pakai standarisasi, maka enggak ada, saya katakan. Ya, dalilnya enggak ada. Tapi kalau antum mau bertanya tentang dhawabit, maka saya bisa jawab. Tapi tergantung antum mau nanya buat apa. Dijawab lagi, sebutkan aja apapun. Kalau enggak ada bilang aja. Nah, ketahuan kan? Ya, orang seperti ini enggak akan dapat ilmu. Abul Aliyah menganjurkan para muridnya agar mempelajari Al-Quran dan berpegang teguh dengan apa-apa yang datang darinya, serta membuang jauh-jauh segala perkataan yang tidak ada dasarnya. Dia berkata, pelajarilah Al-Quran. Jika kalian telah mempelajarinya, maka janganlah kalian membencinya. Berpegang teguhlah kalian dengan jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Dan hati-hatilah kalian dari al-ahwa, yaitu segala macam bentuk bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kitabullah dan hadis Rasulullah. Karena sesungguhnya al-ahwa akan menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kalian. Janganlah kalian menyimpang dari apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat sebelum mereka berselisih. Kemudian nasihat tersebut diceritakan kepada Hasan al-Basri. Maka Al-Hasan al-Basri berkata, demi Allah Abul Aliyah benar-benar telah menasihati kalian.
Ini pelajaran bagi kita. Kalau mau selamat, maka ikuti sunnah dan jalan salaf. Pelajaran bagi kita, kalau ingin selamat, ikuti sunnah dan jalannya salaf. Siapa ya salaf yang dimaksud? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, maka keilmuannya lebih diakui. Analogi yang mudah nih teman-teman. Antum pernah lihat sungai kan? Mana yang lebih jernih? Sungai yang di hulu atau yang di hilir? Yang di hulu. Kenapa hulu lebih jernih? Lebih dekat dengan sumber. Siapa yang lebih dekat dengan Nabi SAW sebagai sumber ilmu? Sahabat. Terus tabi'in. Terus tabi'ut tabi'in. Ya. Adapun orang di zaman sekarang sudah tercampur dengan syubhat, nafsu. Sehingga ada kadang pendapat yang pendapat itu dia kira benar padahal salah karena syubhat di kepalanya. Ada lagi pendapat yang dia tahu itu salah lalu dia benarkan karena itulah yang sesuai dengan nafsunya. Ya. Maka kita kalau mau selamat di akhirat, di dunia pun, maka ikutilah jalan salafus saleh. Adapun mengikuti jalannya orang-orang di zaman sekarang dengan pendapat-pendapat baru yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka bisa menyimpang dan menimbulkan perpecahan. Abul Aliyah memberikan gambaran kepada muridnya tentang tata cara terbaik dalam menghafal Al-Quran dengan berkata, pelajari Al-Quran 5 ayat. Karena yang demikian akan lebih mudah diingat dan lebih mudah dipahami. Sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi 5 ayat. Abul Aliyah bukan hanya seorang pengajar, tapi dia juga seorang pendidik. Dia mengisi otak murid-muridnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat dan mengisi hati mereka dengan nasihat kebaikan. Dia pernah menasihati dan berkata, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa siapa yang beriman kepadanya, maka dia pasti akan menunjukinya dan menjadi saksi atas kebenaran ini adalah firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Dan bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka dia pasti akan memberikan kecukupan baginya. Dan yang menjadi saksi atas kebenaran ini adalah firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Dan bahwasanya barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan balasannya. Yang menjadi saksi atas hal ini adalah firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Barang siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti baginya dengan pelipat gandaan yang banyak. Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini diantara yang penting untuk di-highlight adalah perkataan-perkataan. Siapa yang beriman, Allah akan berikan petunjuk. Siapa yang bertawakal, Allah akan cukupi keperluannya. Siapa yang bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Siapa yang berdoa, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Kemudian kata penulis, Abul Aliyah pernah berkata kepada muridnya, ini sekaligus menjadi pelajaran buat kita. Taatlah kalian kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang taat karena ketaatan mereka. Jauhilah kemaksiatan
serta musuhilah orang-orang yang bermaksiat karena kemaksiatan mereka. Kemudian serahkanlah perkara para ahli maksiat itu kepada Allah. Jika Dia kehendaki maka Allah akan menyiksa mereka, dan jika Dia kehendaki maka Allah akan mengampuni mereka. Jika kalian mendengar seseorang yang ingin meninggikan derajatnya sendiri di hadapan orang lain dengan berkata, sesungguhnya aku cinta karena Allah dan benci karena Allah, dan aku mengutamakan ini karena mengharap ridho Allah, dan aku menolak yang ini karena takut kepada Allah, maka jangan hiraukan apa yang dia katakan. Ya, karena cinta kepada Allah, takut kepada Allah bukan untuk diucapkan kepada orang lain, ya, untuk buat diri kita sendiri dan bagaimana pengamalannya, bukan bentuk pengumumannya. Abul Aliyah juga tidak hanya seorang alim, dan dia selalu beramal dengan ilmunya, bukan sekadar pendidik dan penasehat, tetapi juga mujahid di jalan Allah. Dia banyak menghabiskan waktu di masa hidupnya di medan jihad bersama para mujahid yang lain, ikut menjaga perbatasan kaum muslimin. Dia mengikuti perjalanan jihad di timur dan barat, memerangi bangsa Romawi di Syam, memerangi Persia di negeri Mawara'an Nahar. Dan Abul Aliyah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di Persia. Ya, kalau ada yang tanya kepada antum siapa yang pertama kali mengumandangkan azan di negeri Mawara'an Nahar, jawabannya adalah Abul Aliyah. Tatkala pecah peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, Abul Aliyah memiliki pendirian yang dia ceritakan sendiri. Ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, aku semangat ikut andil di dalamnya karena jihad aku sukai, ya, lebih aku sukai daripada air dingin di hari panas. Kemudian aku mempersiapkan perlengkapan dan bergegas berangkat karena aku pikir mau jihad. Sampai di medan perang, aku lihat dua pasukan berhadapan yang tidak terlihat ujungnya saking banyaknya di masing-masing pasukan tersebut. Jika pasukannya Ali bertakbir, maka pasukannya Muawiyah bertakbir. Pasukannya Muawiyah mengucapkan tahlil la ilaha illallah, yang di sini juga la ilaha illallah. Ya. Maka aku termenung dan berkata kepada diriku, ini mana pasukan yang kafir? Sini takbir, sini takbir, sini tahlil, sini tahlil. Yang mana yang kafir untuk aku perangi? Dan yang mana yang mukmin sehingga aku membela dan berjihad bersamanya? Maka aku tinggalkan dua-duanya. Akhirnya Abul Aliyah termasuk yang undur diri, nggak jadi ikut di dalam peperangan. Ya. Ini kayak demo di Jakarta antara polisi lawan siapa tuh ya? Ya, kata polisi, apa kalian la ilallah? Saya juga la ilallah, katanya. Masa kita la ilallah sama-sama la ilallah baru di sini mukul situ, katanya. Ya. Selama hidupnya, Abul Aliyah merasa sedih karena tidak berkesempatan untuk bertemu Rasulullah. Dia mencoba menggantikannya dengan mendekatkan diri kepada para sahabat yang punya hubungan erat dengan Rasul. Dia cintai mereka, dia utamakan mereka, dan mereka pun mencintai Abul Aliyah dan mengutamakan atas diri mereka. Seperti Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Nabi. Pada suatu hari Anas menghadiahkan apel kepada Abul Aliyah. Maka diambilnya dari tangan Anas, kemudian diciumnya apel tersebut seraya berkata, ini apel dipegang oleh tangan yang tangan ini dulu pernah pegang Nabi. Ya. Masya Allah ya. Meskipun dia tidak ketemu dengan Nabi, ya, dia bilang, ya udah nggak apa-apa, tidak cium tangannya Nabi, cium tangan yang pernah pegang Nabi aja lah. Ya. Contoh yang lain, saat dia bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang saat itu menjadi gubernur Basrah, maka Ibnu Abbas menyambutnya dengan hangat, membawa Abul Aliyah ke singgasananya, didudukkan di samping kanan. Orang-orang yang hadir di majelis tersebut ada sekelompok petinggi Quraisy yang sudah masuk Islam. Mereka memincingkan mata sambil berbisik, ya, apa cemburu gitu. Di antara mereka ada yang berkata, coba lihat Ibnu Abbas, dia naikkan hamba sahaya itu ke singgasananya. Karena memang dulunya Abul Aliyah itu apa? Budak. Sampai dimerdekakan oleh majikannya di hari Jumat, jelang Jumatan. Ibnu Abbas melihat gelagat dan tingkah laku mereka, maka dia pun mengalihkan pandangan kepada orang-orang itu sambil berkata, ini pelajaran bagi kita. Perkataan berikut ini, perkataan Ibnu Abbas. Sesungguhnya ilmu akan menambah kemuliaan orang mulia,
dan mengangkat derajat pemiliknya di antara manusia. Para raja mendudukannya di atas singgasananya. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu. Tapi ingat, kita menuntut ilmu bukan untuk jadi orang-orang terpandang di kalangan masyarakat. Sekali lagi, kita menuntut ilmu, kajian-kajian ini bukan supaya kita menjadi orang terpandang di lingkungan kantor, di lingkungan tetangga. Ya, tetapi untuk menjadi amal di keseharian kita, untuk menjadi penunjang supaya amal ibadah yang kita kerjakan benar. Adapun kemudian orang memuliakan kita, itu hanya bawaan yang tidak boleh dicari, tapi tidak bisa ditolak manakala dia datang. Ya. Pada suatu tahun Abu Aliyah berkeinginan untuk jihad membela agama Allah, maka dia mempersiapkan segala perlengkapan dan bekal perang dan mantap untuk pergi bersama para mujahid. Tatkala datang waktu subuh, dia rasa sakit yang luar biasa di bagian kakinya. Maka dia dijenguk seorang tabib. Tabib itu berkata, "Kakimu ini kena penyakit akalah." Dia tanya, "Apa itu akalah?" Tabib itu menjawab, "Ini penyakit menggerogoti bagian tubuh yang terjangkit. Lalu dia akan berpindah ke bagian atasnya terus sampai menyebar ke seluruh tubuh." Kalau kita bilang sekarang apa? Kanker. Kemudian sang tabib meminta izin untuk memotong bagian tubuh yang terjangkit penyakit. Kalau bahasa kita sekarang apa? Diamputasi. Maka Abu Aliyah pun mengizinkannya dengan berat hati. Tabib mengeluarkan alat-alat untuk potong kakinya yang sakit. Kemudian dia bilang sama Abu Aliyah, "Bagaimana kalau Anda minum seteguk khamr? Seteguk aja. Supaya kalau mabuk nanti hilang rasanya. Ya. Supaya nanti kalau kaki Anda dipotong tidak ada rasa sakitnya." Abu Aliyah menjawab, "Ada obat yang lebih baik dari itu." Ini teman-teman yang ikut kajian tabiin dari awal, siapa yang ingat? Kisahnya ini mirip kisah siapa? Siapa? Dervis siapa? Ini mirip kisahnya siapa? Yang mau dipotong kakinya, lalu ditawarkan, "Bagaimana kalau minum khamar dulu?" Ya, adapun dia bilang, "Saya nggak bisa. Masa saya mengharapkan kesembuhan dengan bermaksiat terlebih dahulu? Minta kesembuhan dari Allah, tapi maksiat sama Allah dulu, minum khamar." Maka dia bilang, "Kalau gitu saya sholat aja. Nanti di sujud terakhir, kalau saya lagi sujud, potong kaki saya." Siapa itu? Urwah bin Zubair. Ya. Adapun Abu Aliyah mengatakan ada obat yang lebih baik dari itu. Apa itu? Abu Aliyah bilang, "Datangkan qori yang sempurna bacaannya dan pemahamannya terhadap kitabullah, dan suruh dia bacakan ayat-ayat di hadapanku. Nanti kalau kalian sudah lihat wajahku mulai merah, mataku mulai melebar dan penglihatanku naik ke langit, maka potong kakiku." Mereka lakukan apa yang diminta. Bagian tubuhnya pun sudah dipotong. Setelah selesai, tabibnya bertanya, "Apa engkau tidak merasakan apapun?" Abu Aliyah mengatakan, "Kelezatan, rasa cintaku kepada Allah, dan manisnya apa yang aku dengar dari lantunan kitabullah melalaikan aku dari rasa sakit itu." Luar biasa. Coba bandingkan dengan kita sendiri. Kalau kita lagi sholat, ada nyamuk dikit aja, langsung menggaruk, ya tidak? Itu menunjukkan apa? Memang hati kita tidak bisa, belum bisa sama dengan salafus soleh. Dan ini juga semakin menunjukkan kepada kita, kalau kita beragama tidak dengan agama salafus soleh, maka mau pakai agama siapa? Ya. Karena orang di zaman sekarang nggak ada yang seperti orang-orang di zaman dahulu. Kemudian dia mengambil bagian kakinya yang sudah dipotong, dia pandangi kakinya itu sambil berkata, "Apabila aku bertemu dengan Allah pada hari kiamat, dan Allah bertanya kepadaku, 'Sejak 40 tahun, apakah aku melangkahkan kamu kepada yang haram atau berbuat sesuatu yang tidak boleh?' Maka aku akan menjawab, 'Tidak. Dan dalam ucapanku, aku benar insya Allah.'" Maksudnya, ya, dia megang kakinya sambil merenungi, kita belum pernah jalan ke tempat yang maksiat. Ya. Adapun yang pernah ke klub malam, ke bioskop,
Nah, antum tanya sama kaki antum. Nanti kalau kita ditanya, berapa kali kamu ke bioskop dan matamu nonton apa aja, antum bisa jawab apa? Ya. Ketakwaan Abul Aliyah dan penantian serta persiapannya untuk bertemu dengan Allah sampai pada taraf di mana dia mempersiapkan kain kafannya sendiri yang dipakainya sebulan sekali. Dia telah berwasiat sebanyak 17 kali dalam keadaan sehat. Berarti 17 bulan dilalui. Dia menentukan masa tiap-tiap wasiat. Jika telah sampai waktunya, dia lihat kembali apakah dia akan memperbaiki atau menggantinya atau melangsungkannya kembali. Pada bulan Syawal tahun 93 Hijriah, Abul Aliyah dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan suci hatinya, yakin terhadap rahmat Tuhannya dan rindu bertemu dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.